Waalaikumsalam. Anak-anakku sekalian, ini Dewi Sartika, kelompok Dewi Sartika telah kita sampai ya di presentasi dan diskusi yang kedua setelah tadi yang pertama. Nah, untuk sekarang coba kalian bacakan presentasi hasil dari buku yang telah kalian baca dengan benar, dengan tanda baca yang bagus, tidak seperti menghafal dan tidak seperti membaca. Nah, coba mulai, siapa yang ingin duluan? Saya. Kristis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Syahid di Ambang Nyata, subjudul Sahabat Berakhlak Mulia, pengarang Ridwan Abdul Salam, penerbit Wahana Loma Prestasi. Hal yang terlihat, Abdul Rahman mempunyai sahabat yang bernama Ilyas. Mereka sekolah di Madrasah Aliyah Ciputat, Jaksa. Abdul Rahman lebih dikenal dengan nama Rahman, yang aktif dalam pengurusan OSIS di madrasahnya. Pagi hari menjelang siang, Abdul Rahman dan Ilyas sedang mencari buku tentang agama, sosial, budaya, psikologi, fisika, kimia, buku tentang remaja dan populasi udara. Tidak lama kemudian buku itu semuanya telah terkumpul. Rahman dan Ilyas sangat senang menemui buku itu. Hal yang terdengar, Rahman dan Ilyas pun kembali ke tempat parkir untuk mengambil sepeda motor, dan mereka pun berangkat sambil boncengan menuju sisi yang terletak di Senayan. Waktu di perjalanan mereka melihat orang yang sedang kedinginan. Ternyata itu sahabat sekelasnya yang bernama Susilo. Rahman dan Ilyas pun membantu Sulistyo untuk menghangatkan badannya. Tidak lama kemudian Sulistyo pun berangkat pergi ke tempat itu, dan Sulistyo berterima kasih kepada Rahman dan Ilyas karena telah membantunya. Setelah melipas kepergian Sulistyo, dan mereka pun menaiki sepeda motornya dan berlalu dari tempat kejadian itu. Hikmah yang bisa saya ambil dari cerita ini adalah siapapun membutuhkan sahabat, termasuk kita, karena sahabat bisa membantu kita dalam kesusahan maupun kebahagiaan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan buku ke-18 yang berjudul Dua Ilmuwan Cilik, subjudul Ulat yang Menjijikan, penerbit C.P. Putra Nugraha, pengarang Kusni. Hal yang terlihat, sesampai di rumah nenek, Rudi segera mencium tangan nenek. Rudi adalah anak yang soleh, ia selalu menghormati semua orang yang lebih tua darinya. Ia langsung berlari ke kebun di belakang rumah. Ia melihat banyak mangga dan bergelantungan di atas pohon. Di sudut bagian belakang kebun terdapat serangkai pohon pisang. Di bagian tengah terdapat tanaman buah seperti mangga, rambutan, dan jambu. Rudi terus mengelilingi kebun nenek sambil melihat-lihat semua tanaman yang terdapat di kebun itu. Hal yang terdengar, Tika adalah tetangga terdekat nenek. Rumah Tika persis di depan rumah nenek Rudi. Tika sering bermain ke rumah nenek, sehingga tidak heran nenek sangat menyayangi Tika. Ia sangat menyayangi nenek karena nenek sangat baik. Di kebun nenek ini, Rudi mencari mangga yang berjatuhan. Nenek bilang ia bisa membawa mangga yang jatuh dan membawanya pulang daripada tidak diambil dan membusuk, kata nenek. Jika ia ingin makan tiap hari, Rudi harus tinggal di rumah nenek saja, sekalian bisa menemani nenek tidur. Ketika Rudi menyentuh daun mangga, tangan Rudi menjadi panas, perih, dan gatal. Rudi sambil mengelus-ngelus tangannya karena gatal. Kita segera mengambil sebatang kayu, kemudian memeriksa daun yang disentuh Rudi. Ia membolak-balikkan daun itu dengan kayu. Daun tersebut ternyata adalah daun bunga kenanga. Tanaman ini meskipun tidak tinggi, tetapi daunnya lebat. Daunnya banyak tersebut. Bunganya juga banyak sehingga tercium semerbak wanginya. Setelah beberapa lama membolak-balikkan daun itu, tiba-tiba ia membuang kayu itu di tangannya dan segera meloncat ke belakang. Rudi bergegas mengambil kayu yang dibuang oleh Tika. Ia segera membolak-balikkan daun itu seperti yang dilakukan oleh Tika. Ia ingin tahu ulat apa yang mempunyai tangan Rudi.
Jika bilang ulat ini berasal dari telur yang nantinya akan berubah menjadi ulat dan kepompong sampai akhirnya berubah menjadi kupu-kupu. Hikmah, kita harus menjaga tanaman kita supaya subur dan tidak terkena hama tanaman. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ketiga, silakan. Saya. Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut ini saya akan membacakan buku yang berjudul Akhlak Mulia, pengarang Profesor Ahmad Mubarak MA, penerbit Wahana Aksara Prima. Hal yang terlihat, Nadia anak yang baik, ia murid kelas 2 SD. Ia mempunyai seorang adik yang bernama Berta. Nadia mempunyai banyak teman-teman. Sore hari, Nadia bermain sepeda. Mereka mengelilingi lapangan. Setelah mengelilingi lapangan, mereka beristirahat. Hal yang terdengar, Arga berniat menjahili Nadia dan teman-temannya. Agar baju mereka kotor, ia terpeleset kulit pisang. Arga tertindih sepedanya. Teman-temannya segera menolong dan membersihkan badan Arga yang kotor. Di kepala Arga terkena bekas permen karet. Anak-anak tertawa terbahak-bahak. Arga menangis mendengar tertawaan itu. Selain sakit, ia juga merasa malu pada perbuatannya sendiri. Ia menyesali perbuatannya. Kini ia berjanji dalam hatinya tidak akan bermain dengan baik dan tidak menjahili teman-temannya lagi. Hikmah, kita tidak boleh berbuat jahil karena itu bukan perbuatan baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang keempat, silakan. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil review buku yang berjudul Elang Jahat, subjudul 6 Bersaudara, pengarang Hans Gagas, penerbit CP Mitra Media Pustaka. Hal yang terlihat, ratusan tahun lalu terdapat kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bernama Amarta. Amarta memiliki 6 putra laki-laki, sedangkan permaisurinya sedang mengandung, dan jika yang lahir bayi perempuan maka ke-6 putranya akan dilenyapkan. Bahkan raja sudah menyiapkan 6 peti untuk mayat ke-6 anaknya. Walau berat hati permaisuri, dia terpaksa menuruti suaminya. Hal yang terdengar, karena setiap hari wajahnya permaisuri terlihat sangat murung, sehingga anak bungsunya yang ke-6 bertanya, kenapa beberapa hari ini ibunya selalu terlihat sedih. Permaisuri pun menjawab, tak apa-apa, tetapi anaknya memaksa dan akhirnya menjawab bahwa anak-anaknya akan dilenyapkan oleh ayahandanya sendiri. Dia pun menyuruh ke-6 putranya pergi ke hutan, dan jika bayi sudah lahir segeralah naik ke atas pohon dan memantau keadaan di istana. Maka ibunya pun akan pasang bendera di menara. Jika yang terpasang bendera putih itu adalah anak perempuan, dan yang terpasang adalah bendera yang bertanda putih. Mereka sangat kecewa karena bayi perempuanlah yang lahir. Anak raja tumbuh besar, dan ada satu pelayan yang memberitahu bahwa putri masih mempunyai 6 kakak bersaudara. Putri pun berniat mencarinya ke hutan, dan mereka dipertemukan dan pulang ke istana disambut baik oleh rakyat istana. Hikmah, anak perempuan ataupun laki-laki itu sama, karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada kita. Anak adalah titipan dari Tuhan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang terakhir, Saya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan diskusikan buku yang berjudul 30 Cerita Islami Terpopuler Sepanjang Masa, subjudul Tidur yang Baik ala Rasulullah, pengarang Misrawati, penerbit Al-Qudwah. Hal yang terlihat, Hasan, Laila, dan Lili sedang asyik menonton TV. Saking fokusnya menonton TV, mereka tidak ingat waktu. Hari sudah malam, mereka belum juga tidur. Hal yang terdengar, tiba-tiba dada ibu menyuruh mereka untuk segera tidur karena besok mereka sekolah. Hasan sudah masuk ke kamar tidurnya, sementara Laila dan Lili disuruh ibu untuk berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Mereka pun ke kamar mandi untuk mengambil wudu. Laila bertanya kepada ibu mengapa harus mengambil wudu padahal mereka tidak akan melaksanakan sholat. Ibu menjawab bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika engkau hendak menuju ke tempat pembaringan, maka berwudulah sebagaimana engkau berwudu untuk sholat. Laila dan Lili pun masuk ke kamar. Mereka berbaring dan meletakkan pipi di arah kanan dan baca doa.
hikmah yang bisa saya ambil dari cerita ini adalah Rasulullah SAW sudah memberikan contoh dan cara saat mau tidur. Jadi hendaklah kita mencontoh dan meneladaninya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah beres semuanya? Sudah. Mempresentasikannya sudah. Nah, sekarang diskusikan lengkapan kalian kepada teman kalian apabila ada hal yang tidak kalian mengerti. Silakan. Siapa? Saya Kristi kepada Ahmad. Mengapa Arga ingin menjahili Nadia dan teman-temannya? Arga ingin baju Nadia dan teman-temannya kotor. ya karena Arga itu jahil mungkin ya. Ada lagi? Saya kepada Kristi. Di mana Rahman dan Ilyas menemukan Sulistyo? Di sisi yang terletak di Senaja. Sudah itu puas dengan jawaban-jawabannya? Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak. Tidak. Nah, coba jelaskan oleh kalian hal-hal yang kalian sukai atau yang menarik ataupun hal-hal yang kurang menarik menurut kalian dari buku cerita yang telah kalian baca. Silakan, Bes. Yang saya sukai adalah Rudi adalah anak soleh. Ia selalu menghormati semua orang yang lebih tua darinya. Silakan. Yang paling saya sukai adalah Laila dan Lili selalu menuruti apa kata ibunya. Hal yang tidak disukai di saat Raja berniat menyiapkan keenam putranya. Iya. Hal yang disukai pada saat Rahman dan Ilyas membantu Sulistyo dalam kedinginan. Menurut saya hal yang tidak disukai saat Arga menjahili Nadia dan teman-temannya karena ia ingin baju Nadia dan teman-temannya kotor. Iya. Ada lagi hal-hal yang ingin kalian tambahkan? Sudah bagus presentasi dan diskusi hari ini. Dicukupkan sekian. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.